Para kekasih, inilah tema yang akan saya sampaikan, yaitu mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mujizat 1 Korintus 2 ayat 9. Saudara, kita sudah tahu ayat ini. Mungkin anak-anak sekolah minggu disuruh menghafalkannya. Dan saya yakin saudara paham benar. Saudara, engkau sangat berharap apa yang tertulis di sana terjadi. Bukan hanya merupakan sesuatu pernyataan ilahi, tetapi kenyataan ilahi. Pernyataan dan kenyataan beda. Seringkali ayat firman hanya menjadi pernyataan dari Tuhan, tetapi tidak menjadi kenyataan. Itu sebab Anda dan saya, kita harus mohon kepadanya supaya kepada kita orang dikasih kenyataan-kenyataan. Ternyata ayat ini, saudara, yang mudah kita fahami, ya seorang anak kecil pun bisa memahami apa sih maksudnya. Oh ini toh, ya kita berdoa kepada Tuhan supaya apa saja Tuhan menyediakan yang terbaik. Tetapi pelajaran pagi ini memberi kepada kita sesuatu hal yang berbeda dari ayat tersebut. Dan kalau kita sesuai dengan firman Allah, kita akan mudah sekali. Benar-benar ayat 1 Korintus 2 ayat 9 tersebut terjadi dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Para kekasih, inilah tema kita, mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Dan ini harus menjadi sesuatu yang istimewa. Menjadi sesuatu tertenger dalam sejarah kita. Sejak hari ini kita mengerti rahasianya. Saudara, mari kita akan membaca ayatnya bersama. 1, 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan luar biasa, katakan saya aminkan. Saudara, ayat ini kelihatannya eksplisit banget, mudah dimengerti. Saudara, saya katakan seorang anak kecil juga tahu, ya, dan bisa paham ayat ini. Tetapi seperti ada tertulis. Jadi sudah tertulis. Beberapa perjanjian lama, ayat di dalam perjanjian lama sudah menuliskannya, saudara. Dan ini kita harus tahu dengan persis, ya. Seperti ada tertulis apa yang tidak pernah, 1, dilihat oleh mata, 2, tidak pernah didengar oleh telinga, 3, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saudara, wah saya senang banget ayat ini, luar biasa Tuhan. Memang benar Tuhan, saya kadang-kadang saya tidak berani bercita-cita. Tolong beri kepada saya apa yang saya tidak cita-citakan, apa yang tidak saya minta. Saudara, nah ini pengertian dari ayat tersebut. Ya, tetapi nanti kita akan melihat ayat ini ternyata begitu hebat sekali maksudnya Tuhan. Itu sebab saudara, saya ingin membandingkannya bagaimana ayat ini bisa terjadi dengan satu paradigma di dalam Matius 21 ayat 21 dan 22. Kali ini tolong dibuka Alkitab di rumah saudara dan kita akan membacanya bersama. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 21 dan 22. Supaya kita bisa jelas, saudara, bahwa maksud daripada ayat ini itu hebat sekali. Ya, Injil Matius pasal yang ke-21, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Saya mohon saudara di rumah membaca dengan suara yang nyaring. Ya, biar di rumah saudara bergaung firman Tuhan. Ya, dan itu penting sekali. 1, 2. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Katakan saya akan menerimanya.